Suatu ketika, di sebuah desa, hiduplah seorang pemuda yang tampan bernama Adun Lahap. Ia hidup berdua dengan ibunya yang bernama Anggun Lestari. Hari ini, ibunya pergi membawa 2 buah ember untuk mengambil air di telaga. Adun pun mengambil 2 buah ember yang ibunya genggam tadi dan bergegas pergi ke telaga. Saat tiba di telaga, ia melihat 7 perempuan cantik yang sedang berada di tepi telaga. Terdapat nawang mawar, nawang dahlia, nawang kembang, nawang anggrek, nawang labu, nawang lavender, dan nawang tulip yang sedang bermain air sembari membersihkan diri di telaga. Adun lalu berpikir, Masya Allah, cantiknya. Oi, bagaimana ya caranya agar aku bisa menikah dengan salah satu perempuan itu? Adun pun melihat di tepi telaga. Terdapat 7 helai selendang. Itu ada selendang. Bagaimana jika aku mengambil semua selendangnya dan aku akan menolong mereka semua, seolah-olah aku adalah orang yang baik. Lalu aku punya 7 istri deh. Astagfirullah, Adun, kamu ini mikir apa? Nggak boleh, nggak boleh. Aku ambil satu aja deh. Adun kemudian mengambil selendang berwarna merah dan bergegas pergi dari telaga menuju rumahnya untuk menyembunyikan selendang itu di lumbung beras miliknya. Di sisi lain, Salma, seorang perempuan yang mendambakan Adun sebagai calon suaminya, datang ke rumah Adun. Salma pun menyusul Adun ke telaga. Setelah selesai membersihkan diri, 7 bidadari itu pun keluar dari telaga. Lalu mereka mengambil selendangnya masing-masing. Namun, Nawang Mawar tidak menemukan selendangnya. Enam bidadari lain pergi meninggalkan Nawang Mawar. Nawang Mawar masih sibuk mencari selendangnya hingga malam pun tiba. Di sisi lain, Adun pulang ke rumah dan berpapasan dengan Salma. Adun bergegas menuju rumah dan meninggalkan Salma. Sesampainya di rumah, Adun menyalami ibunya. Hari kian gelap, akan tetapi Nawang Mawar tak kunjung menemukan selendang miliknya. Saat perjalanan di tengah hutan, ia bertemu dengan 2 orang bandit. Merasa dirinya terancam,
Nawang Mawar menjentikan jaringnya dan dua bandit tersebut jatuh tertidur pulas. Nawang Mawar berlari menuju desa meninggalkan dua bandit tersebut. Sesampainya di desa, ia berhenti di sebuah rumah kayu tua. Ini kan salah satu perempuan yang di telaga tadi. Aku harus menjadi pahlawan. Oh, ternyata dia bidadari dari kayangan toh. Kalau begitu, selendangnya tidak akan kukembalikan. Adun pergi membawa masuk Nawang Mawar ke dalam rumahnya. Nawang Mawar beristirahat semalaman di rumah Adun. Keesokan harinya, setelah bangun pagi, Nawang Mawar bergegas ke dapur untuk memasak nasi. Ia mengubah sebiji padi menjadi sebakul nasi. Ia juga memasak makanan untuk Adun dan Ibu Anggun. Ibu Anggun terbangun mendengar suara dari dapur. Didapatinya Nawang Mawar yang sedang memasak. Ibu Anggun membangunkan Adun untuk segera makan. Setelah bangun, Adun pergi ke meja makan dan melihat banyak makanan. Adun makan dengan lahap hingga merasa kenyang. Setelah beberapa saat, Adun pergi keluar untuk menyapu halaman. Gary dan Ferry datang ke rumah Adun. Di sisi lain, ibu berbicara kepada Nawang Mawar untuk menikah dengan Adun. Mereka pun menikah dan hidup bersama. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diberi nama Nawang Sakura. 1 tahun berlalu, Nawang Dahlia, Nawang Kembang, Nawang Anggrek, Nawang Labu, Nawang Lavender, dan Nawang Tulip diperintahkan oleh Ratu Kayangan agar turun ke bumi untuk menjemput Nawang Mawar. Enam bidadari itu pun pergi turun ke bumi. Mereka mengetahui bahwa Nawang Mawar tinggal di sebuah desa di dekat telaga.
Mereka pun menemukan Nawang Mawar yang sedang menyapu di depan halaman rumah. Nawang dahlia, nawang kembang, nawang anggrek, nawang labu, nawang lavender, dan nawang tulip kembali ke kayangan tanpa membawa Nawang Mawar. Nawang Mawar pun kembali melanjutkan kehidupannya di desa tersebut. Setiap hari, ia terus memasakkan makanan dari sebiji padi menjadi sebakul nasi. Suatu ketika, ibu keheranan melihat tingkah laku Adun yang selalu melarangnya untuk ke lumbung padi. Sore harinya, ibu mengirim seorang penyihir yang menyamar menjadi tukang jamu untuk memberikan Adun jamu kejujuran. Sang penyihir itu pun datang menghampiri Adun yang sedang duduk di depan teras rumah. Rasa kantuk seketika menyelimuti Adun dan ia pun bergegas masuk ke kamarnya hingga tertidur pulas. Ibunya pergi ke kamar Adun. Ia ingin tahu apa rahasia terbesar yang Adun sembunyikan darinya. Mengetahui hal tersebut, ibunya kaget hingga menjatuhkan gelas dan membuat Adun terbangun. Ibunya langsung lari meninggalkan Adun seorang diri di kamar. Esok paginya, Salma datang ke rumah Adun. Bukannya mendapati Adun, Salma justru terkejut setelah melihat Nawang Mawar di rumah Adun. Mendengar kabar bahwa Adun telah menikah, Salma pun menjadi frustasi. Ia pergi ke sebuah tempat praktik dukun dan bertemu dengan Mbah Surip. Mbah Surip pun membuat sebuah ramuan. Salma pergi ke rumah Adun dan menaburkan belerang putih yang dibuat oleh Mbah Surip di sekitar rumah Adun. Namun Salma kepergok oleh Ferry. Ferry pun mencoba menghentikan Salma. Ia berusaha mengambil belerang putih tersebut. Ramuan tersebut malah mengenai Ferry. Ferry yang terkena ramuan itu langsung berubah tidak karuan dan mengejar Salma. Adun pulang dengan membawa padi dan melihat Ferry yang sedang kejar-kejaran dengan Salma.
Adun lalu meletakkan padi-padi yang ia ambil dari lumbung padi miliknya. Lama-kelamaan, lumbung padi yang diisi oleh Adun setiap hari semakin terisi penuh. Adun merasa heran. Esok pagi, Nawang Mawar hendak pergi ke telaga untuk mengambil air. Ia menghampiri suaminya yang sedang menyapu halaman. Mawar pergi berjalan menuju telaga. Adun heran mengapa setiap hari istrinya selalu memperingatinya untuk tidak membuka tudung. Setelah Adun menyapu, ia merasa lelah dan pergi ke dapur untuk mencari makanan. Ia kemudian membuka tudung dan mendapati sebiji padi. Mawar segera pulang ke rumah setelah mengisi penuh ember dengan air yang ia ambil dari telaga. Mawar lalu memergoki Adun yang sedang membuka tudung. Esok hari, Mawar menumbuk padi-padi dari lumbung untuk dijadikan beras, dikarenakan kesaktiannya telah hilang. Lama-kelamaan, padi di lumbung tersisa sedikit. Saat Mawar kembali lagi ke lumbung untuk mengambil padi, ia melihat sehelai kain berwarna merah. Ia lalu mengambil kain tersebut. Betapa terkejutnya Nawang Mawar melihat bahwa kain tersebut ternyata selendangnya. Nawang Mawar marah dan segera menemui Adun.